Perkenalkan, nama saya Dila Novrianti, NIM channel 1423029, kelas 1C Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Mata kuliah Kewarganegaraan. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Pengertian bangsa dan negara: suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat di dalam satu tanah air. Bentuk negara. Negara memiliki dua bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Unsur-unsur negara. Menurut Open M. Lauterbach, unsur-unsur negara meliputi yang pertama unsur pembentuk negara atau konstitutif, wilayah atau daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Dua, unsur deklaratif, pengakuan oleh negara lain. Yang pertama, wilayah daerah. Daerah yang pertama daratan. Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara. Pemilik wilayah. Dua, lautan merupakan wilayah suatu negara yang disebut laut teritorial negara. Sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka atau laut bebas. Yang ketiga, udara. Yang keempat, wilayah ekstrateritorial. Dua, rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara. Meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda, selain rakyat, penghuni negara juga disebut dengan bangsa. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah itu merupakan terjemahan dari kata asing government atau Prancis yang berasal dari kata Yunani yang berarti mengemudikan kapal atau nahkoda. Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja. Yang keempat, pengakuan oleh negara lain. Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan itu bersifat deklaratif atau evidenter, bukan konstitutif. Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776, namun Inggris yang pernah berkuasa di wilayah ASEAN baru mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.